Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Bapa, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang senantiasa Kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Biar firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu saya memberikan renungan pagi hari ini judul kriteria Bapak Teladan. Kriteria Bapak Teladan yang kita ambil di dalam Lukas ya, Lukas 15 yang selama ini kisah si bungsu ya saudara. Kalau selama ini kita lihat perjalanan hidup kisah si bungsu, sekarang kita mau melihat kisah bapaknya. Kenapa seorang anak itu bisa kembali kepada bapaknya? Apa sih yang diharapkan dari bapaknya sehingga anak itu setelah dia bertobat, si bungsu ini bertobat, dia tuh ingat akan kembali ke rumah bapaknya. Apa yang membuat daya tarik seorang bapaknya yang sehingga tuh anak itu mau kembali kepada bapaknya? Jadi kita lihat dari kisah si bungsu ini terutama di dalam ayat kisah, kita lihat di dalam Lukas 15 ya, ayat 29 sampai 32, saya akan bacakan ya. Tetapi dia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ayat 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ayat 32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Ini dari cerita kisah si bungsu ya saudara. Kita melihat dari seorang bagaimana sih kehidupan pada zaman itu sehingga si bungsu ini akhirnya setelah dia memfoya-foya harta orang tuanya, dia menjadi miskin dan dia tuh ingat kembali ke rumah bapaknya. Jadi biarlah kriteria Bapak Teladan ini terjadi pada masa dulu hingga sekarang dan sampai selama-lamanya. Kriteria Bapak Teladan yang pertama ya saudara, kalau kita lihat cerita dari si bungsu ini, seorang bapak ini harus mempunyai kriteria satu, ketaatan kepada firman Tuhan. Dia harus sungguh-sungguh membawa keluarga, istri dan anak-anak kepada Tuhan. Kenapa itu? Karena itu ada satu pondasi yang kuat ya saudara. Pondasi yang harus terjadi di dalam satu rumah tangga itu suami itu menjadi imam ya, yang membawa istri dan anak-anaknya. Jadi kalau dilihat, kalau saya percaya deh saudara, Tuhan berbicara melalui imam kita. Tuhan berbicara kepada suami-suami atau bapak. Kenapa? Kalau saluran seorang bapak itu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, pasti segala sesuatunya Tuhan beritahu. Pasti segala sesuatunya Tuhan kasih tahu ya, karena hubungan yang dekat itu hubungan yang intim. Dan seorang kepala rumah tangga yang diurapi Tuhan itu besar, khasiatnya itu pasti dia membawa keluarga, istri dan anaknya takut akan Tuhan. Jadi sebagai seorang ayah, dia harus mengamalkan firman Tuhan itu dengan memberikan pengajaran yang benar kepada anak-anaknya saudara ya. Seorang ayah itu dia harus memberikan contoh. Seorang ayah itu harus memberikan contoh dan dia sebagai seorang yang taat kepada Tuhan ya. Jadi dia harus mempunyai kasih ya kepada anak-anaknya, setiap anak-anaknya. Mungkin anaknya 1, 2, mungkin ada yang 5, 10. Itu dia tetap harus membagikan kasih yang sama ya kepada setiap anak-anaknya. Ya, jadi yang pertama adalah kriteria Bapak Teladan. Yang pertama dia harus mentaati firman Tuhan. Caranya gimana? Dia harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia harus membawa istri dan keluarganya, anak-anaknya ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua, dia harus penuh ya di dalam kisah si bungsu ini. Dia harus penuh dengan kasih karunia. Artinya apa ya saudara? Seorang ayah itu harus siap mengampuni setiap kesalahan anak-anaknya. Ya, apapun kesalahan anak-anaknya seperti Bapak kita di surga ya saudara ya, dia selalu membuka tangannya lebar-lebar untuk mengampuni setiap kesalahan anak-anaknya ya Bapak. Harus penuh kasih Bapak ya, seperti Bapak kita di surga, sehingga dengan penuh kasih itu anaknya akan merasa ada satu ikatan batin yang membuat anak ini kembali kepada orang tuanya ya. Jadi dalam kisah si bungsu ini bagaimana di dalam ayat 29 seorang bapaknya menyambut anak si bungsu ini kembali ya saudara ya, kembali kepada
bapaknya. Itu karena dia melihat figur bapaknya itu baik ya, sehingga anak itu mau kembali kepada bapaknya. Jadi dia harus mempunyai kriteria kasih, membagi kasih kepada setiap anaknya tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah dia harus siap menerima dengan sukacita. Sehingga di dalam kisah ini seorang bapaknya menyambut anak itu dengan mengadakan pesta, sehingga itu menimbulkan iri hati kepada si sulung. Ya, jadi seorang bapak itu harus mempunyai kriteria seperti ini. Ya, dia harus siap menerima kembali anaknya dalam keadaan apapun juga dengan sukacita. Ya, yang keempat dia harus menjadi penyokong utama di dalam keluarga ya saudara. Dia menjadi penyokong utama, terutama iman percaya. Ya, saya bersyukur punya suami yang dari masih kecil dulu ya. Anak saya masih kecil dari bayi. Setiap hari dia, setiap malam mau tidur dia bacakan firman Tuhan melalui komik Alkitab berwarna ya. Setiap hari, setiap saat. Dan sekarang saya bersyukur anak saya itu takut Tuhan, dimanapun dia berada selalu mencari Tuhan. Dia selalu itu yang menjadikan bekal seumur hidup ini saya. Anak tuh, seorang anak harus diberikan bekal yang benar-benar ada di dalam Tuhan ya, karena itu yang akan memimpin hidup dia. Bukan harta, bukan kekayaan, tetapi iman percaya dia ya saudara. Dan seorang bapak itu harus menjadi penyokong di dalam utama keluarga. Jadi kalau bapaknya bersih, sumbernya bersih, pasti anak cucu itu bisa dikendalikan. Anak itu istri bisa dikendalikan nih saudara. Dan yang kelima, dia harus menjadi contoh dan teladan yang baik. Karena apa yang dia lakukan, dia perbuat, anak pasti akan meniru. Apa yang orang tuanya lakukan, anak akan melihat. Jadi jadilah seorang bapak yang menjadi teladan. Seorang bapak jadi teladan Tuhan Yesus sendiri ya di dalam kehidupannya. Dan inilah kriteria-kriteria bapak teladan, baik yang dulu, sekarang, dan mungkin seterusnya ya. Demikianlah kita merenungkan kisah si bungsu ini ya, apa yang diambil dari si bungsu ini sehingga dia melihat figur bapaknya yang menarik dia untuk kembali ke rumah tersebut ya. Biarlah renungan pagi ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Ayo bapak-bapak bangkit, bangun hubunganmu dengan Tuhan sehingga engkau membawa bertanggung jawab atas isi keluargamu. Ya, istri yang sulit diatur, anak yang bandel atau apa itu biasanya sumbernya dari bapaknya. Kalau bapaknya baik di dalam Tuhan, kalau kepala rumah tangga baik takut akan Tuhan, pasti semuanya dapat dikendalikan ya saudara ya. Istri pemberontak karena tidak mendapatkan figur suami yang baik ya. Jadi mari kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan lebih lagi saudara ya, karena itu ya akan kita kembali kepada Bapa di surga. Demikian renungan pagi ini bagi kekuatan kita semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas kami pada pagi hingga sore nanti. Tuhan pimpin ya Bapa. Biar kami sebagai kaum Bapa ya Tuhan boleh orang-orang di Happy Sword Family ini semakin Bapak semakin kuat menjadi teladan buat setiap anak-anaknya. Terima kasih Bapak untuk renungan pagi ini. Kami bersyukur Tuhan kami boleh menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Haleluya. Amin.